Ya, teman-teman, tanggal 19 bulan Juli tahun 2026 kita update lagi emiten punya teman-teman. Dari Bro Ridwan Mardiansah 9694. Win Air kedepannya bagus nggak Win Air? Kita cek di sini ya. Win Air. Win Air. Win. Oh, makasih ya teman-teman yang telah memberikan dukungan terbaik buat channel ini, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar, sangat luar biasa. Terus yang telah memberikan super tank, terima kasih selama ini. Nah, kalau si WinR ini memang kalau berdasarkan PR ratio di angka 1568 itu ya kategorinya kategori fundamental ya. Kenapa kalau di sini? Nah, kalau di sini pun PR ratio-nya di 57, kita berdasarkan angka-angka dulu ya. Nah, ke depannya bagaimana kita lihat revenue-nya. Ini kan emiten tahun 2022, 23, 24, 25. Nah, harusnya di tahun ketiga itu perkembangannya harusnya sudah mulai pesat. Tapi sekarang malah di FCA kan. FCA-nya kelas 1. Dan perkembangan revenue 7, 6, 9, 13 menurun, 22 menurun tuh. Dari 13, 22, 7, 6 menurun, 9 naik, sekarang 11 meningkat. Jadi mungkin kalau 3 tahun terakhir 6, 9, 11 itu meningkat. Untuk net income kita cek juga 1 miliar, 3 miliar, 3 miliar ya. Untuk kuartal 1 kalau di net income dianualiskan memang menurun. Nanti kita lihat kuartal 3 nih apakah meningkat sama kuartal 2-nya. Untuk revenue pun di kuartal 2 sama kuartal 3 yang bagus. Maka kita akan lihat lagi. Karena kalau berdasarkan harga ini FCA kelas 1. FCA kelas 1 artinya emiten gocapan kan. Nah, kalau emiten gocapan suatu saat setinggi-tingginya dia kalau tidak ada pengendali baru ya dia akan kembali ke gocapan. Apalagi ini sekarang posisinya lagi FCA. Kalau saya pikir lebih baik hindarilah emiten-emiten yang kena FCA dari 1 sampai 7 lah. 7 ada 7 kategori kan, ada 7 kelas. Hindarilah ya. Karena kalau yang 9 10-nya itu masih ada yang tinggi ketinggian, ada yang kerendahan, harus di terlalu tuna terlalu tajam. Bahkan si WinR ini kalau dilihat dari historisnya dia di up duluan 136 sampai ke angka 244. Langsung diturunkan ke 50 dan berhenti. Jadi pas dia FCA berapa bulan Mei, sini April, Agustus itu sudah digocap. Nah, biasa kan kalau emiten-emiten yang growth ya, dia cenderung dipertahankan di harga fundamentalnya gitu kan. Walaupun ini emiten fundamental, nanti seiring dengan fundamental yang membaik, suka membaik juga. Tapi ini sudah terindikasi emiten ini gocapan. Jadi dia tidak akan ragu sebelum ada pengendali baru. Dia tidak akan ragu emiten ini digocapkan. Karena dia memang sejatinya gitu kan. Jadi kalau perusahaan yang baik itu biasanya ada yang ngejagain tuh bid turnover-nya. Ini cenderung diistirahatkan aja gitu. Nanti kalau sudah mau di up baru dijagain. Nanti setelah selesai misinya ditidurin lagi digocap. Cuma karena sekarang ada FCA jadi mereka pun tidak boleh lebih daripada 3 bulan. Transaksinya harus di atas 10.000 lot atau sekurang-kurangnya 0,5 miliar, sekitar 500 miliar 500 juta selama 3 bulan. Kalau tidak memenuhi syarat dia akan kena FCA lagi gitu kan. Makanya saya pikir nanti setelah 3 bulan di 50 pun kalau sudah naik tinggi dia akan coba dibuka keran gitu. Nanti kalau sudah ada waktunya lagi digerakin lagi. Itulah biasanya emiten-emiten gocapan. Kalau kita hitung dari mulai kan sudah mulai keluar di kuartal satunya lumayan meningkat ya revenue-nya. Nanti income 3 miliar, EPS-nya masih ada nih 3.48 ada peningkatan.
Untuk growth-nya kita lihat 223% bagus peningkatan ya, cuma gross profit-nya minus. Net income-nya bagus ya, 11,80 ada peningkatan. Lanjut untuk ROI-nya memang 4,94 kurang baik, harusnya di atas 10. DR-nya aman, masih aman DR-nya. Masih di angka 0,27 ya, rata-rata 0,5. Lanjut kita cek untuk P/E ratio aman ya, masih positif, dan ini pun 15, masih betul ini milik fundamental. Karena di sininya angka 5, di rata-rata ini angka 15. Ya, untuk PBP-nya 0,28, rata-ratanya berapa? 0,48, sedikit agak mahal ya untuk harga sekarang. Bahkan harga sekarang pun di angka 20 itu sedikit agak mahal gitu. Kalau berdasarkan rumus PBB, maka kita cek nih berapa sih harga wajarnya. 3,4. Bahkan kalau dianualiskan nih untuk EPS-nya menurun dari 3,48 ke 2,63 itu untuk anualis. Tapi kita menutup kemungkinan tadi kuartal 2, kuartal 3 kan suka bagus tuh. Siapa tahu nanti hasilnya kalau dianualiskan masih posisinya diturun daripada TTM sekarang, jadi cenderung kurang baik. Kalau sekarang nih, tadi kalau kuartal 2 turun kan beda lagi. 3,48 dikalikan dengan 15,68 di angka 54 perak. Nah itu harga wajarnya. Kenapa saya hitung harga wajar? Karena sekarang sudah lama dia. Kalau baru-baru belum tiga tahun saya tidak menghitung harga wajar. Harga wajar sudah lebih daripada 3 tahun. Biasa kalau yang harga wajar sementara itu kurang daripada 3 tahun. Nah ini harga wajarnya di angka 54 perak berdasarkan rumus P/E ratio. Nah kalau berdasarkan rumus PBP kita cek nih, harusnya sih ini lebih rendah dari harga sekarang. Harga bukunya 70,49 dikalikan dengan P/E ratio rata-ratanya di angka tadi berapa? 0,48 di angka 33 perak, lumayan tapi di atas sih, 33 perak. 33 perak dicatat tanggal 19.07.26. BBP-nya ini kan rata-ratanya berapa tadi? BBP-nya 0,08, rata-ratanya di angka 0,48 ya. Oh iya lebih murah, sorry murah. Ini kan PBB sekarang 0,28. Sorry. 0,28. Nah, sedangkan rata-ratanya 0,48. Berarti kan lebih tinggi rata-ratanya dijualnya. Berarti kan betul ya, lebih tinggi daripada harga sekarang, harga wajarnya. Jadi untuk harga sekarang itu ya di angka 54 sama 33 itu berdasarkan dua rumus. Jadi kalau sekarang ya anggapnya murah, cuman ya karena FCA aja gitu kan. Hanya kalau emiten-emiten FCA, perhatikan aja broker-broker yang suka memaaf harga. Biasanya kalau FCA itu ya kalau sudah MG yang sudah mulai ngumpulin barang nomor pertama, nah biasanya tidak lama lagi di up tuh. Nah, kita cek nih dari mulai tanggal 1 WNR ini. Nah, MG sudah mulai masuk walaupun tidak begitu banyak. Masih banyakkan teman-teman kita karena di sini masih cenderung si bandar lokalnya masih jualan ya. Kalau foreign nggak usah dipikirin. Berarti kan kita smart money masuk terjadi kenaikan, smart money masuk terjadi kenaikan. Nah, kan ada supportnya di 20. Nah, supportnya tidak ditembus lagi kan, cenderung dibikin. Cuman ini belum masuk ke MA10, jadi belum dikatakan ini step kedua. Step pertama, baru ini nanti kalau sudah masuk ke MA10 dinyatakan ini step kedua. Kalau sekarang karena masih MA10-nya masih berada di atas, lagi menguji support yang pertama ya. Kecuali kalau sudah nembus MA10, nah baru dia akan menguji kembali tanda kenaikan di 26. Nanti mungkin kalau sudah break 26 silahkan ya tradekan ke 37. Tapi kalau target yang sesungguhnya adalah kebebasan. Jadi emiten-emiten FCA kelas 1 targetnya adalah kebebasan. Nah selagi LK-nya masih keluar itu masih aman ya. Selagi LK-nya masih keluar masih aman. Terus kalau lihat profilnya, UBO-nya tidak bermasalah atau direksi-direksi ini tidak bermasalah, masih aman.
Dan satu lagi hutangnya pun masih di bawah 0,5 kan. Berarti kategorinya masih aman ya. Kalau emiten-emiten yang kena masalah peraturan ya harusnya cari aman aja dulu gitu. Oke, nah itulah rumus berdasarkan angka-angka di angka 54,33. Mungkin teman-teman kalau di angka 54 oke lah gitu kan, berarti harga wajarnya di atas 5, penghasilannya ada lah, EPS-nya masih ada gitu kan. Earning per share-nya masih ada, jadi si emiten ini masih menghasilkan pendapatan, bahkan pendapatannya bagus meningkat. Growth malahan sekitar 23% untuk revenue-nya dan net income-nya pun meningkat 11%. Berarti kan ada peningkatan. Cuma kalau kita anualiskan atau perkiraan ya, ini di angka 42. Kemarin kan 51, mudah-mudahan sih nanti kuartal 3, kuartal 2 sama kuartal 3-nya bagus, jadi bisa meningkat daripada 51 ke 42. Ya kalau dianualiskan, kalau berdasarkan keuntungan sekarang atau revenue sekarang, ya ini perkiraan ya menurun gitu kan. Tapi kan akan terlihat nanti di akan kuartal 2 sama kuartal 3-nya. Lalu kelihatannya oh sudah mulai meningkat nih angka-angkanya, ya udah mulai bagus berarti. Ini juga yang bagus kan kuartal 2 sama kuartal 3-nya nih. Dari kemarin rugi pun sekarang untungnya bagus itu, kemudian setahun ini kuartal 2 sama kuartal 3-nya bagus ya. Sip ya untuk si WinR, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Dari saya cukup dulu, nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Saya kira terima kasih dan ciao.